Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang tingkatan kebijakan publik. Kebijakan publik memiliki tingkatan. Menurut Nugroho, menegaskan bahwa secara sederhana, rentatan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar. Yang kedua, kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah. Dan yang ketiga, kebijakan publik yang bersifat mikro. Terkait dengan hierarki kebijakan secara umum, Abidin membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun negatif, yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Yang kedua, kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum atau tingkatan pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Selanjutnya, Starling menjelaskan adanya 5 tahap proses terjadinya kebijakan publik, yakni identification of needs. Yang kedua, formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, dan analisis dampak lingkungan. Yang ketiga, adopsi yang mencakup analisa kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik-teknik pengangguran. Yang keempat, pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya. Dan yang kelima, evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak. Dengan memahami pendapat para pakar tentang kebijakan tersebut, setidaknya terdapat butir-butir yang merupakan ciri penting dari pengertian kebijakan. Butir-butir tersebut adalah: kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Yang ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Yang keempat, kebijakan perlu dievaluasi hingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kebijakan adalah produk hukum yang harus ditaati dan berlaku mengikat terhadap warganya. Yang selanjutnya, terdapat model-model kebijakan publik, yaitu yang pertama model elit, model kelompok, model kelembagaan, dan model proses. Dengan demikian, kebijakan menurut DIE adalah merupakan upaya untuk memahami apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, dan apa penyebab atau yang mempengaruhinya, serta apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya. Contoh kasusnya yaitu para elit politik dalam pengambilan keputusan kebijakan. Di sebuah negara berkembang terdapat sekelompok elit politik yang sangat terpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan. Kelompok ini terdiri dari tokoh-tokoh partai, pejabat pemerintah, pengusaha besar. Mereka memiliki kekuatan ekonomi dan sosial yang signifikan, sehingga mampu mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan kepentingan mereka. Baru-baru ini pemerintah negara tersebut mengusulkan undang-undang baru tentang pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing di sektor pertanian. Namun, undang-undang ini mendapatkan banyak kritik dari masyarakat sipil dan aktivis lingkungan karena dianggap akan merugikan petani lokal dan merusak lingkungan. Para elit politik yang mendukung undang-undang tersebut berargumen bahwa investasi asing akan membawa masuk modal yang sangat dibutuhkan dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Mereka menggunakan pengaruh mereka di media dan lembaga legislatif untuk mendorong agar undang-undang tersebut segera disahkan. Sementara itu, suara masyarakat yang menolak undang-undang tersebut seringkali tidak terdengar, kurang
seringkali tidak terdengar karena kurangnya akses dan pengaruh. Analisis berdasarkan teori model elit Enthoha. Menurut teori model elit Enthoha, keputusan kebijakan seringkali didominasi oleh kelompok elit yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Elit ini cenderung membuat keputusan yang menguntungkan mereka sendiri atau kelompok mereka. Meskipun mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa elit politik dan ekonomi menggunakan kekuatan mereka untuk mendorong kebijakan yang menguntungkan mereka meskipun ada penolakan dari masyarakat. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada. Atau ada yang ingin menambahkan? Izin moderator, Ya. izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Gusmandi Saputra, ingin mengajukan pertanyaan kepada moderator. Mengapa sih diperlukan analisis kebijakan publik oleh pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik? Sekian dari saya, terima kasih. Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Mengapa sih diperlukan analisis kebijakan publik oleh pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik? Ya. Ya, silakan. Dalam apa? Dalam proses pembuatan kebijakan publik. Saya Prilalisan Valentina Putri ingin bertanya kepada moderator, mengapa elit politik dan kasus ini mendukung undang-undang tentang pertahanan? Nat, apa tadi soalnya? Kenapa? Dia pertanyaan di situ diam-diam. Mendukung undang-undang tentang pertahanan. Nah, dia cari di sini. Oke. Apakah ada yang lain? Perkenalkan, nama saya Ricci Fernando. Saya ingin bertanya, kenapa bagaimana membuat kebijakan itu yang baik dan benar, di mana kita mengingat masyarakat dan pengguna atau elit politik itu tidak saling menguntungkan gitu. Boleh diulangi lagi? Tanpa ada jeda-jeda. Bagaimana membuat kebijakan yang baik dan benar agar masyarakat dan elit politik serta elit politik tidak merasa beruntung atau tidak merasa dirugikan. Boleh. Terima kasih. Masyarakat elit politik. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari yang lain? Saya tidak dirugikan. Tadi dia bertanya satu. Ayo. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia terlebih dahulu. Mengapa elit politik dalam kasus ini mendukung undang-undang tentang pertanahan? Elit politik mendukung undang-undang tentang pertanahan karena mereka percaya bahwa investasi asing akan membawa masuk modal yang sangat dibutuhkan dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, mereka juga memungkinkan melihat keuntungan pribadi atau kelompok dari peningkatan investasi tersebut. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Saya juga siapa Pak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andri. Mengapa diperlukan analisis kebijakan publik oleh pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik?
Analisis kebijakan publik oleh pemerintah sangat diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan publik karena beberapa alasan. Satu, pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti. Analisis kebijakan menyediakan data dan informasi yang relevan. Yang kedua, identifikasi masalah dan solusi. Analisis membantu dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat yang efektif dan efisien. Yang ketiga, efektivitas dan efisiensi. Dengan melakukan analisis, pemerintah dapat menilai dampak potensial dari kebijakan yang diusulkan, memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara efisien. Yang keempat, mengurangi resiko dan ketidakpastian. Analisis kebijakan membantu mengidentifikasi potensi resiko dan dampak negatif. Yang kelima, partisipasi dan transparansi. Proses analisis kebijakan seringkali melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, ahli, dan organisasi dan pemerintah. Sekian jawaban dari pertanyaan ini. Terima kasih. Yang salah. Kok ini? Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ici, yaitu bagaimana membuat kebijakan dengan baik dan benar agar masyarakat elit politik tidak merasa dirugikan. Yaitu dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, identifikasi dan pemahaman masalah. Lakukan analisis mendalam untuk memahami masalah yang ingin diselesaikan. Kumpulkan data dan informasi berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh. Yang kedua, konsultasi dan partisipasi publik. Yaitu libatkan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum, organisasi, non-pemerintah, dan elit politik dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam mengadakan forum diskusi, konsultasi publik, dan survei dapat membantu mengumpulkan masukan yang beragam dan memastikan bahwa pandangan dari berbagai kelompok dipertimbangkan. Yang selanjutnya, analisis dampak. Melakukan analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang diusulkan. Pertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat, termasuk elit politik, dan identifikasi potensi risiko atau dampak negatif. Yang keempat yaitu alternatif kebijakan, yaitu pertimbangkan beberapa alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan yang sama. Evaluasi keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif dan pilih yang paling efektif dan efisien. Yang selanjutnya, komunikasi yang efektif, yaitu komunikasikan kebijakan yang diusulkan dengan jelas dan efektif kepada semua pemangku kepentingan. Jelaskan manfaat dan tujuan kebijakan serta bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan dan diawasi. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, sekian diskusi dari saya. Semoga dapat membantu wawasan teman-teman semuanya dan semoga juga bermanfaat bagi kami dan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua,
dan skenario pelaksanaan. Dan yang kelima, eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi. Dengan memahami pakar tersebut, setidaknya terdapat yang penting dari penilaian dan kebijakan. Kebijakan adalah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kebijakan dibuat melalui tahap yang sistematis sehingga semua perusahaan saling memecahkan masalah. Yang ketiga, kebijakan dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Yang keempat, kebijakan dievaluasi hingga diketahui hasil atau kinerja. Dan yang terakhir, kebijakan adalah produk yang harus ditaati dan dilakukan. Yang selanjutnya terdapat model-model kebijakan. Yang pertama model elit, dengan demikian kebijakan adalah upaya untuk memahami apa yang dilakukan tidak atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan apa yang dilakukan serta apa dampak dari kebijakan tersebut juga dilaksanakan oleh pemerintah. Contoh kasusnya yaitu para elit politik dalam pengambilan keputusan kebijakan. Di sebuah negara berkembang terdapat sekelompok elit politik yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan. Kelompok ini terdiri dari tokoh-tokoh partai, pejabat pemerintah, pengusaha. Mereka memiliki teknologi yang berpengaruh ekonomi dan sosial sehingga untuk mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan kebijakan. Baru-baru ini mengusulkan undang-undang baru tentang pertahanan yang ditujukan untuk meningkatkan investasi asing di sektor pertahanan. Namun undang-undang ini mendapatkan banyak kritik dari beberapa sisi dan aktivis lingkungan dengan dianggap akan merugikan dan para elit politik yang undang-undang tersebut berpendapat bahwa investasi asing akan membawa masuk modal yang sangat diperlukan dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Mereka menggunakan pengaruh mereka di media dan lembaga legislatif untuk mendorong undang-undang tersebut segera. Sementara itu, suara masyarakat yang melakukan undang-undang tersebut seringkali tidak terdengar karena kurangnya akses dan pengaruh. Analisis berdasarkan teori model elit environment dan teori model elit environment. Keputusan kebijakan seringkali didominasi oleh kelompok elit yang memiliki evaluasi yang sangat besar. Elit ini cenderung membuat keputusan yang mengajukan mereka sendiri. Meskipun mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat, dalam kasus ini tidak jelas bahwa elit politik yang ekonomi mempunyai kekuatan untuk mendorong kebijakan yang dilakukan juga meskipun ada penolakan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Perkenalkan, nama saya Desa Putra. Ingin mengajukan pertanyaan kepada moderator. Mengapa sih diperlukan analisis
masyarakat secara politik tidak merasa
Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to